Sore itu menjelang maghrib, terjadi kegegeran di kampung. Di luar kejadian nalar kita, seorang anak hilang padahal digandeng oleh ibunya. Apa sih ini? Siapa yang dituju? Apa yang akan hilang? Templar. Siapa sih itu orang? Aneh banget. Dek! Dek bangun! Dek! Kemana kamu, Dek? Dek! Dek bangun! Dek! Dek, tolong! Tolong! Kemana kamu, Dek? Bu, ada apa, Bu? Anak saya, Pak. Anak saya bawa hilang, Pak. Lah, memangnya Ibu di mana tadi? Tadi di sini, Pak. Lagi jalan sama saya. Saya gandeng tiba-tiba hilang, Pak. Astagfirullahaladzim. Kemana? Bawa, Dek. Ini kita mesti kasih tahu yang lain, Bu. Iya bener Pak, kemana ya cari anaknya Bu Sugeng ya? Iya Bu, kasihan Bu Sugengnya nangis terus. Iya. Ya ampun, harus cari kemana lagi kita ini ya? Maaf, kalau boleh tahu ini ada apa ya? Begini, Pak. Anaknya Bu Sugeng hilang, Pak. Hah? Hilang? Iya. Maksudnya diculik? Bukan, jadi gini, Pak. Tadi Bu Sugeng jalan gandeng sama anaknya. Tiba-tiba anak yang digandeng itu menghilang, Pak. Nggak tahu entah kemana. Iya bener Pak. Digandeng kok bisa hilang, Pak? Itu dia, Bu. Ya, tapi warga yang lain sih udah pada bantu nyari. Pak, kalau bisa bantu nyari juga, Pak ya. Ayo, saya bantu. Iya Pak, ayo Pak kita cari ke sana Pak. Ya. Sakit. 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 Kamu kenapa? Sakit. Apa yang akan hilang? Kamu lihat apa? Aneh. Roy, baru pertama kali lihat dia. Dia bawa sapu. Kok Roy dikasih lihat kok anak itu diculik sama hantu yang suka nembang. Nama hantu itu Nyimas Tumbalangko. Hah? Nyimas Tumbelang. Nyimas, ya kok.
Kok jadi bisa begini, Bu? Di sini, Pak. Di sini anak kita hilang, Pak. Ini bener-bener gak masuk akal, Bu. Masa bawa kamu gandeng bisa hilang, Bu? Beneran, Pak. Buat apa Ibu ngarang-ngarang cerita? Berarti ini bener dugaan polisi, Bu. Kamu ini kena hipnotis, Bu. Kamu bisa lupa. Dan bawa anak kita diculik, Bu. Ibu juga nggak tahu. Pas tadi Ibu ngelihat perempuan yang pakai baju aneh itu, tiba-tiba anak kita itu udah nggak ada, Pak. Iya, perempuan tadi yang nyulik anak ibu. Perempuan itu hipnotis, terus nyulik anak ibu. Sekarang banyak kasus penculikan, Bu. Iya benar Bu ya. Sekarang macam-macam aja motifnya ya. Iya benar, Pak. Maaf, Bu. Bu, Bapak, saya tahu siapa yang menyulik anak Ibu. Roy, diam, nggak usah ngomong apa-apa. Enggak, Pak, tapi ini Roy gak asal bicara, Pak. Yang nyulik anak Ibu itu arwah penasaran kan, Bu? Rambutnya disanggulkan, Bu. Seperti abdi kerajaan kan? Betul. Betul sekali. Kamu tahu dari mana? Padahal tadi tuh di sini sepi, gak ada siapa-siapa. Roy tahu dari mata batin Roy, Bu. Kita harus cepat selamatkan anak Ibu sebelum maghrib. Kalau udah lewat, anak Ibu nggak bisa selamatkan. Mungkin kalau bisa juga udah gak ada nyawanya lagi. Maksud kamu gimana? Anak saya itu diculik dan dibawa kemana? Pak. Anak Ibu bukan diculik orang, Bu. Tapi diculik arwah penasaran. Dia paling gak suka kalau ada anak yang suka bohong, mencuri. Makanya anak Ibu diculik. Bisa-bisa tangannya dipotong, Bu. Iya, Bu, sabar ya, Bu. Mereka semua tak percaya apa yang dikatakan Roy. Mungkin mereka menganggap Roy hanya berhayal. Tapi seminggu kemudian ada yang terjadi. Polisi berhasil menemukan anak yang hilang di suatu tempat yang sepi. Sudah tidak bernyawa. Dan seperti yang dikatakan Roy, ada jari anak itu yang dipotong. Bo, kamu kenapa, Nak? Kamu kenapa, Nak? Kok bisa jadi begini, Nak? Bawa bangun, Nak. Bawa bangun. Pak, jari anak kita apa nggak ada? Ini kenapa ini, Bu, jarinya, Bu? Kok hilang, Bu? Bangun, Nak. Bawa. Wi, bentar aja belikan ibu obat sakit kepala di warung. Aduh, apa sih Ibu berisik banget? Ibu beli aja sendiri. Ibu punya kaki kan? Wiwi itu udah terlambat ke pengajian tuh. Yudi udah nungguin. Udah ah. Resek banget. Hai baby, apa kabar? Kak, kakak jangan bohong dong sama ibunya kakak. Dosa, Kak. Ya apaan sih kamu anak kecil so tau banget. Udah deh ribet. Lebih baik kakak jangan pergi dulu. Udah mau maghrib, Kak. Kakak bisa kena musibah. Ini bocah siapa sih? Sotoy banget sih lu. Iya, jadi ini tuh anaknya tetangga. Emang ribet, suka aneh gitu loh, baby. Udah, kamu gak usah ribet. Gak usah ikut campur. Tapi Roy beneran. Mau beneran mau kagak bodo amat dah. Ayo. Yeh, Roy beneran. Orang belagu banget sih. Tahu, dibilangin baik-baik juga. Bu, Ibu mau beli obat kan? Iya, Roy. Roy bantuin ya? Nggak ngerepotin, Roy? Enggak kok, Bu. Justru Roy malah senang bisa bantuin orang. Makasih, Roy. Iya, Bu. Sama-sama. Bentar ya, Bu.
Setiap ada suara orang menyapu dengan sapu lidi dan suara orang yang menembang lagu Jawa, tidak lama terjadi suatu musibah, bahkan kematian. Gimana? Kau seneng nggak? Seneng dong. Ini kenapa ya motor aku ya? Motornya kenapa sih? Nggak biasa kayak gini nih. Ya, jangan bilang motor kamu mogok. Iya. Aduh, ini kenapa? Ya? Ya elah, mogok nih kayaknya sayang. Gimana ya? Ya terus gimana dong? Aku Ya, mana bengkel jauh lagi dari sini ya? Lah, itu ada anak kecil. Aku tanya dulu ya. Sebentar. Dek. Dek, kamu tahu nggak bengkel motor deket sini? Di sana Om, kalau mau bentulin sama bapak saya aja. Sana? Di mana? Emang bapak kamu bisa benerin motor? Kok dia kabur? Mana ya? Aku ikutin dia aja ya. Kamu mau ke sana? Iya, kan bapaknya bisa benerin motor. Jangan dong, aku tuh takut di sini. Hawanya gak enak. Takut apaan sih? Jangan dong, jangan tinggalin aku. Terus gimana dong? Ya udahlah, yuk. Aduh. Kamu kenapa? Kamu sih nggak hati-hati. Ya udah kamu sini aja deh. Aku samperin dia dulu ya. Tapi jangan lama-lama, Kabur aku tuh. takut. Iya, kamu tunggu sini. Aduh. Adek tadi mana ya? Cepet banget hilangnya. Adek tadi mana ya? Duduk aja situ. Saya bangunin Bapak dulu. Biar bisa tolong adik betulin motornya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Tolong! Bu, ini obatnya, Bu. Tolong! Jatuhan cicak. Ya ampun, ibu ketiban sial kayaknya, Roy. Roy, perasaan ibu kok nggak enak ya? Aduh, kenapa kepala ibu makin sakit ya, Roy? Aduh, ya ampun. Roy, ibu masuk dulu, istirahat dulu ya. Bu, Kak Wiwi, Bu. Bu, Kak Wiwi, Bu. Kamu temani saya di sini selamanya. Orang tua Wiwi dan pihak kepolisian dibantu oleh warga mencari
Wiwi dan Yudi di lokasi terakhir yang diduga mereka hilang. Yudi! 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 Wiwi! Yudi! Yudi! Hingga seminggu pencarian, belum ditemukan keberadaan Wiwi dan Yudi. Roy tahu di mana anak-anak itu hilang, tapi Roy tidak tahu pasti tempatnya. Roy, kamu bisa gak ngelihat mereka ada di mana? Enggak mah, nggak bisa. Kayak ada yang pagerin gitu mah. Roy, coba lagi ya mah. Roy, kamu kenapa sayang? Tadi Roy didorong sama hantu wanita abdi dalam Kok bisa? karena dia marah. Roy bisa lihat dia soalnya. Orang tua Wiwi bingung, anaknya juga belum ditemukan. Roy sangat kelelahan, hingga diputuskan membawa Roy pulang. Belum ada kabar keberadaan Wiwi dan pacarnya. Masih belum ketemu juga. Mereka udah minta bantuan orang pintar. Tapi kayaknya orang pintarnya juga nggak bisa nemuin deh. Katanya Wiwi sama pacarnya itu hilang, diculik sama siluman atau makhluk halus gitu lah. Makhluk halus apa, mah? Itu loh, namanya itu tadi tuh namanya Nyimas siapa ya? Jangan sebutin namanya. Kenapa emang nggak boleh nyebut nama lengkapnya? Bahaya, Pak. Makhluk itu bisa datang ke sini. Suara apa itu? Syukurlah dia udah pergi. Roy, emang bener Wiwi itu diculik sama makhluk itu? Iya mah, bener mah. Mah, Pak, kita coba cari lagi ya. Roy bakalan pakai mata batin Roy. Mama sama Papa bantuin Roy ya. Ya udah, kalau Papa sama Mama gak mau, Roy sendiri aja. Loh, Roy, tuh anak ya kalau dapat gambaran mata batin selalu harus diikuti. Om, Tante, tunggu. Roy? Iya, Roy. Ada apa, Roy? Om sama Tante mau cari Kak Wiwi kan? Memangnya kenapa? Sebaiknya jangan pergi sekarang, Om. Kalau Om sama Tante pergi sekarang ke tempat Kak Wiwi, Om sama Tante bisa kena musibah. Kena musibah? Kamu tahu dari mana saya bakal kena musibah? Dari mata batin Roy, Om. Kamu bocah tahu apa soal mata batin? Mending sekarang kamu pulang, cuci kaki kamu, terus tidur. Om, saya mohon, Om. Jangan ya, Om ya. Saya ini lebih tahu hal-hal mistis daripada kamu. Kamu itu masih anak piyik. Sekarang mending kamu pergi. Jangan ganggu saya. Om, tapi bisa bahaya, Om. Jangan, Om. Saya mohon, Om, jangan. Apa-apaan kamu? Ayo, Pak, Bu, kita pergi. Roy, kamu masih mau nolong orang yang sikapnya kayak gitu? Buat apa? Biarin. Gak tahu, Bu. Tuh. Perasaan saya di sekitar sini. Tapi saya tidak bisa melihatnya. Saya akan coba menerawang lagi. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak, bahaya, Pak. Bocah bau kenjur. Jangan ganggu saya. Pulang kamu.
Biarin aja dia usaha sendiri, Roy. Kita pulang yuk. Tapi Pak, Ayo. Gak tahu, Bu. Pak. Pak. suara siapa itu? Maaf ya, mamanya Roy, papanya Roy. Saya pagi-pagi sudah nemuin di sini. Tidak apa-apa. Apa yang bisa kita bantu, Bu? Pak? Kita kesini ingin minta bantuan Roy supaya bisa menemukan keberadaan anak kami, Wiwi. Iya, kemarin kami dengar sendiri dari Roy. Roy memperingatkan orang pintar itu bakal kena celaka dan bahkan bisa mati. Ternyata yang dibilang Roy itu benar. Bahkan orang pintar itu kena musibah dan langsung meninggal, Pak. Apa? Iya. Kira-kira Roy bisa bantu kami? Saya kasih tahu ke Roy dulu ya. Duh, hilang lagi sih tuh anak. Roy, Roy, Roy. Kok, lihat Roy gak? Masih di rumah? Gak ada, di kamarnya gak ada. Tuh, kemana lagi sih Roy? Pak, Roy gak ada, Pak. Mama udah cari ke seluruh rumah, gak ada. Gak ada. Aduh, kemana lagi tuh anak? Ini ada gempa. Hah? Ya ampun, itu kakeknya Roy. Kenapa, Leng? Kakek! Kakek! Mama! Pa! Mama! Kakek! Kenapa, Kek? Rina, itu mungkin Tebang Kidung Nimas. Jangan disebut namanya, ntar dia datang. Itu lonceng kakek. Roy harus pakai itu untuk melawan hantu. Yuk, kita ambil. Anak manis, kamu kenapa sembunyi di lemari? Aku akan mengajarkan kamu nembang. Cah bagus, kamu gak usah takut sama aku. Ayo anak manis. Roy, kok kamu sembunyi di sini sih? Iya Roy, kakek kamu lagi dalam bahaya. Masa kamu diem aja sih? Ayo Roy. Ini lonceng kakek. Pegang ya. Yuk. Mama, kakek kenapa ini, Di? Kakek nih. Nggak tahu nih, Mak. Tadi kakek tiba-tiba begini. Ya ampun. Gimana ini, Pak? Kita bawa masuk kamar. Kek. Aduh.
Kamu tidak akan bisa mengusir aku dengan loncengmu. Aku hanya pergi sementara waktu. Tapi kamu ingat, kamu dan orang tuamu akan aku bikin hidup menderita. Kakek. Aduh. Papa, kita bawa ke rumah sakit aja deh. Takut kenapa-napa ya. Iya. Papi udah enakan. Roy, mana Roy? Papi udah nggak apa-apa, Pi? Ya. Syukurlah. Kakek. Roy, takut banget Kek sama hantu itu, Kek. Untung tadi ada teman hantu Roy. Ingling sama Nina kasih tahu Roy kalau kakek dihantuin hantu itu. Jadi Roy beraniin diri, Kek, buat ngadepin hantu itu. Bagus itu, bagus. Untung kakek gak apa-apa ya. Ya. Roy takut, Kek. Saat itu saya benar-benar takut sekali melihat kakeknya Roy kejang-kejang. Hati saya hancur. Saya nggak tahu bagaimana caranya untuk mengarahkan Roy yang memiliki kemampuan supranatural. Kak Wiwi, ini masih belum telat. Kak Wiwi masih bisa selamatkan agar tidak digantung di pohon kutukan itu. Aku harus kasih tahu Mama sebelum maghrib. Mama, ayo Ma. Ayo kemana? Kita tolongin Kak Wiwi, Ma. Harus tahu Kak Wiwi di mana. Ayo Mas, sebelum telat. Sebelum maghrib, kalau udah maghrib percuma Ma. Iya, bentar. Mama lagi dandan nih. Gak bisa, Ma. Ayo, Ma, sekarang, Ma. Keburu telat. Udah deh. Ma, jangan lupa bawa lonceng kakek, Ma. Penting, Ma. Ayo, Ma, cepet, Ma. Loh, Pi, kok nggak istirahat? Topi emang udah sehat? Aku nemenin Roy dulu ya, mau nyari anak tetangga yang hilang. Kok jagain kakek ya? Kek, Roy, boleh pinjam loncengnya gak? Oh. Makasih ya, Kek. Hati-hati. Papa kemana? Oh, tadi Papa ada keluar sebentar, Mah. Katanya ada perlu sama temennya. Ya udah, kalau Papa pulang bilangin aja ya, Mama sama Roy lagi pergi dulu. Oke, Mah. Ayo, Ma, buruan yuk. Keburu telat nanti yuk. Iya. Ayo, Ma, cepetan. Ayo, Ma, cepet, Ma. Kenapa sih kita nggak nungguin Papa aja? Keburu maghrib, Ma. Terlalu lama. Kita harus sampai ke tempatnya Kak Wiwi sebelum maghrib. Tapi kita harus tempat orang tuanya Kak Wiwi dulu, Ma. Baru kita cari Kak Wiwi bareng-bareng. Ayo, Ma, cepet, Ma. Ayo, terserah kamu. Ma, ayo dong, Ma, cepet, Ma. Keburu maghrib, Ma. Ma, cepetan dong, Ma.
Ayo Bu, Pak, kita gak boleh telat sebelum maghrib. Iya Roy. Kalau enggak, mama saya sama Kak Wiwi bisa gak selamat. Terus gimana Roy? Tempat yang didatangin Roy menurut cerita warga sangat angker. Banyak kejadian orang hilang yang sangat misterius. Kenapa Roy? Tempatnya kok rame banget. Malah kayak pasar. Maksudnya gimana Roy? Yang di gambaran mata batin Roy. Sepi banget, gak ada siapa-siapa. Dan sekarang malah kayak pasar, rame banget. Kok bisa beda? Apa kita salah ya Roy? Gak salah kok Bu. Mata batin Roy bilangnya di sini. Tapi kenapa kamu bisa bilang beda Roy? Coba kamu lihat lagi pakai mata batin kamu Roy. Bagaimana Roy? Pak, Bu. Rupanya mereka semua ini setan Bu. Kayaknya kita sengaja dihalangin Pak, Bu. Biar kita terlambat sampai maghrib. Terus gimana Roy? Terpaksa kita lautin aja mereka, Pak, Bu. Demi nyelamatin mama saya dan Kak Wiwi. Yuk. Iya Roy. Iya Roy ya. Mereka buta Roy, nggak bisa ngelihat kita. Maka mereka diambil sama hantu itu. Kok bisa Roy? Mereka waktu hidup suka melihat gambar vulgar. Suka ngintipin orang mandi. Macem-macem deh. Memangnya hantu Nembang itu baik atau jahat Roy? Waktu hidupnya itu dia seorang abdi dalam, Pak, Bu. Dia pas mandi sering diintipin. Barang-barangnya sering dicuri sama orang. Dan dia suka dibohongin. Dia mau balas dendam. Orang yang suka curi, tangannya dipotong. Orang yang suka ngintip orang mandi, matanya diambil. Dan orang yang suka berbohong, lidahnya yang dipotong. Terus kita bagaimana Roy? Bisa menemukan Wiwi? Iya Roy. Gini aja Pak, Bu. Bapak sama Ibu tunggu di sini aja. Biar Roy sendiri yang sana ya. Iya Roy. Hati-hati ya Roy. Roy nggak ada pilihan lain, harus melewatin pasar hantu itu. Yang semuanya sepintas mirip manusia. Tapi kalau melihat ke matanya, mata mereka sangat menakutkan. Semuanya putih. Beli ini aja dek, murah kok. Roy, Roy. Kayak mau minum? Kok nggak bilang Andi? Roy, lonceng bunyikan. Loncengnya kan dipindah sama Roy. Roy, lonceng bunyikan, Roy. Bunyikan lonceng. Pi, kakek kenapa nih? Nggak tahu nih, Pak. Pi, Papi mau apa, Pi? Lonceng bunyikan. Roy kemana nih? Lagi pergi sama Mama, Pak. Ke tempatnya Kak Wiwi hilang. Kayaknya kakek mau ngasih tahu ada sesuatu yang membahayakan Roy dan Mama. Papa akan susul mereka. Kamu jaga kakek di rumah ya. Oke, Pak. Sebentar. Roy, bunyikan loncengnya, Roy. Lonceng, lonceng.
Mama. Mama. Pak, Bu. Pak, Bu. Iya, Pak. Maaf, ngeliat istri dan anak saya kemana nggak? Ke arah sana, Pak. Lewatin pasar. Iya, Pak. Tadi kita disuruh nunggu di sini. Sebentar. Ini pasar yang mana ya? Kok saya nggak ngeliat? Iya, nggak ada pasar, Bu. Iya, tadi ada kok ya, Pak ya. Mungkin ini yang dibilang Roy, ada kekuatan ilusi. Gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau nggak salah kata Roy ya, Pak ya? Ya udah. Saya mau cari istri dan anak saya dulu. Saya khawatir terjadi apa-apa sama mereka. Iya. Permisi. Iya, Pak. Mama. Hah? Ada anak kecil main sendiri. Mungkin dia tahu Mama di mana. Dek. Adek, tadi lihat gak? Ada ibu-ibu kulitnya putih kayak aku. Matanya sipit. Lihat gak? Dia ke situ. Kok malah lari? Kalau anak itu mencari ibunya, suruh dia masuk saja. Roy, sini Roy, masuk aja. Itu kan suara Mama. Mama! Ya, Ma! Mama! Roy, mau ngapain kamu? Kamu loncat jurang. Jurang dari mana, Pak? Ya itu depan kamu, coba kamu lihat. Hah? Oh iya, jurang. Berarti tempat ini penuh dengan jebakan ilusi, Pak. Tadi yang Roy lihat cuman ada rumah di situ. Roy gak lihat ada jurang, Pak. Oh iya, tadi Roy juga dengar suara Mama. Mama? Iya, Pak. Mama mana sekarang? Mama hilang, Pak. Di bawah hantu itu. Hilang? Kok bisa? Tadi Roy cepet-cepet, Pak. Mau nolongin Kak Wiwi. Mama ketinggalan di belakang. Pas Roy ngadep belakang, Mama udah gak ada, Pak. Kamu sih selalu berurusan dengan bahaya. Urusan orang semuanya kamu campuri. Udah. Kita mesti cari Mama. Yang penting, sekarang kita harus terus berdoa. Karena daerah ini terlalu bahaya. Banyak jebakan ilusi. Iya, Pak. Roy. Iya, Pak. Siapa yang aku pergi kamu pergi. Kamu tidak usah takut. Aku hanya menginginkan jantungmu. Mama kenapa, Roy? Pak, Mama ada bahaya, Pak. Hah? Jantung Mama mau diambil, Pak, sama hantu itu. Apa? Iya, Pak. Terus kita mesti ngapain sekarang? Pak, gubuk itu, Pak. Gubuk itu. Gubuk yang mana? Itu, Pak, gubuk itu, Pak. Mama ada dalam sana, Pak. Papa nggak lihat, Roy. Gubuk yang mana? Itu, Pak. Udah, sekarang kita kesana aja, Pak. Enggak. Tapi jurang. Gimana, Roy? Udah, Pak. Ayo kita lewat sana, Pak. Ma? Pergi. Mama? Pergi. Mama? Ma? Ma, bangun, Ma. Aduh, Wi. Ya Allah, Kamu kemana aja, Nak? Kamu nggak apa-apa, sayang. Ya Allah. Mama. Tenang. Ma. Pergi kamu. Pergi. Ma, sadar, Ma. Ma, sadar, Ma, ini Roy, Ma. Ada Papa sama Roy. Mama jangan takut. Saya tidak sadar setelah kejadian itu
apa yang terjadi dengan saya. Waktu itu saya hanya ingat saya selalu ketakutan. Pergi! Jangan ganggu aku, perempuan iblis, pergi! Ma, tenang, Ma. Ini rumah sakit. Hantunya udah pergi, nggak ada satupun yang perlu Mama takutkan lagi. Iya, Mak. Ini udah aman, Mah. Dia udah pergi kok. Ya, udah ya, Ma ya, tenang ya. Iya, Mah. Udah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Semua yang mengalami kejadian seperti saya menjadi korban Nyimas Tempelang. Wiwi ia mengalami gangguan jiwa. Nggak bisa bicara lagi karena waktu dalam cengkeraman Nyimas Tempelang, lidahnya sempat dipotong. Akhirnya kondisi saya membaik, saya dibawa pulang. Tapi kondisi psikis saya masih labil. Dan saya malam-malam tiba-tiba terbangun. Karena saya mendengar suara Nyimas Tempelang. Loh, Ma. Mama kenapa, Ma? Ma, ini Papa, Ma. Mama, masih diganggu hantu itu. Gawat. Tenang, Ma, tenang. Ini Papa, Ma. Loh, Ma. Pak, Mama masih belum sembuh, Pak. Iya. Kasihan Mama. Ini semua juga gara-gara kamu. Mama kamu jadi kayak gini kan sekarang? Jangan salahin Roy, semuanya akan baik-baik saja. Baik dari mananya, Pi? Papi lihat sendiri kan kondisi Lani bukannya membaik itu tapi malah memburuk. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok aku akan bawa Lani ke paranormal kenalan temanku di kantor. Jangan, Pak. Mama gak boleh bawa ke orang pintar. Mama tenang aja ya. Gak usah khawatir. Papa yakin semuanya akan kembali normal seperti sedia kala. Oh ya, Papa juga dapat info dari teman Papa di kantor. Dia ngasih tahu ada satu paranormal yang biasa nanganin kasus seperti Mama ini. Nanti Papa akan ajak Mama ke sana ya. Roy setuju gak Mama dibawa ke orang pintar? Pa,
Roy gak setuju, mah. Roy. Pah, lebih baik jangan bawa mama ke orang pinter, Pah. Mama bisa jadi gila, Pah. Keadaannya jadi memburuk, Pah. Ma, tenang, Ma. Tenang. Pergi. Ma, Mama berdoa ya, minta perlindungan Tuhan. Ma. Mama berdoa aja sama Tuhan. Tuhan pasti melindungi Mama kok. Pergi. Pergi, kamu pergi. Kek. Papi. Itu berdiri kursi rodanya. Iya, Papa. Ayo kok. Roy, bantu Roy. Andi, bantu. Ya, terus. Dikit lagi, Pak. Terus. Ada yang sakit, Be? Kakiku. Hah? Iya, kakinya kakek. Pijitin dikit-dikit. Oh, iya, Pak. Pergi. Ma. Kita ke paranormalnya sekarang ya. Ayo. Jangan ganggu aku, pergi. Iya, nggak ada apa-apa. Papa, jangan, Pak. Saya tidak tahu bagaimana kejadiannya terjadi, tapi secara mental saya sangat terganggu. Roy nggak setuju dan melarang saya untuk dibawa ke orang pintar. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan bawa Mama. Jangan bawa Mama ke orang pintar, Pak. Aduh. Kok gimana nih, kok? Kalau Papa bawa Mama ke orang pintar, Mama bisa tambah gila, kok. Terus kita harus gimana, Roy? Kita kejar aja, kok. Mana bisa, Roy? Papa kan pakai mobil. Mana mungkin kita kejar? Gak mungkin. Ya juga ya. Gimana, Roy? Kuburan keramat, kok. Kuburan keramat? Maksudnya apa? Iya, kok. Itu satu-satunya cara, kok. Buat bebasin Mama dari sihir hantu itu, kok. Terus? Kuburan itu ada di tempat Mama ditemukan, kok. Di dekat gubuk mistis itu, kok. Yang hanya bisa dilihat dengan mata batin, kok. Terus gimana, Roy? Bentar, kok. Gimana? Kok tahu kan baju yang terakhir Mama pakai? Kita harus bakar baju itu, kok, di tempat Mama ditemukan. Kok Roy takut Mama udah keburu dibawa sama Papa ke tempat orang pintar itu, kok. Jadi kita gimana mau ngejar papanya? Kita pakai apa? Sakit, kok. Hai, Roy. Ling, Nina, tolong bantuin Roy. Halangin Papa bawa Mama ke rumah orang pintar. Bisa dong, bantu apa, Roy? Bikin mobilnya mogok, kek, apa, kek, ya? Oh, kalau teman gitu mah gampil. Udah, nggak usah ngoceh, yuk. Roy, kamu mau sama siapa sih? Ayo udah, kok. Sekarang Roy mau ambil baju Mama dulu yang ditemukan sama hantu itu. Ayo. Pergi, jangan ganggu aku, pergi ya. Pergi. Ma, udah dong, Ma, udah. Sadar. Mama nggak usah takut lagi. Teror hantu itu udah selesai. Papa yakin orang pintar itu pasti bisa ngobatin Mama karena orang pintar itu terkenal. Papa sedih kalau ngeliat Mama kayak gini terus. Loh. Ini mobil kenapa sih? Pakai mogok lagi. Gak tahu apa orang lagi buru-buru. Aduh. Tunggu. Kenapa ya? Kok
berat banget. Punggungku berat banget. Kakiku juga susah digerakin. Satu pelajaran terberat dalam hidup saya. Kejadian yang hampir membuat saya mengalami gangguan jiwa. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan masih melindungi saya dan keluarga saya.